Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu agar senantiasa mendapatkan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan keberlimpahan ilmu dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan atau memaparkan materi bab 2, yaitu tentang teks eksposisi. Sebelumnya, dalam teks eksposisi ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama, 3.3 mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Dan yang kedua, 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Adapun tujuan pembelajarannya, di sini Ibu mengharapkan kalian mampu menentukan isi teks eksposisi, ciri-ciri, fakta dan opini, serta menentukan kebahasaan teks eksposisi. Lanjut ke materi, apa itu teks eksposisi? Eksposisi merupakan teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapatnya yang disampaikan. Biasanya, eksposisi itu berisi informasi, memberitahukan suatu informasi secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi berita, berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini biasanya banyak ditemukan di surat kabar ya. Dan yang kedua ada eksposisi ilustrasi. Di sini ilustrasi itu berupa gambaran. Jadi isinya berupa gambaran sederhana, bentuknya konkret atau nyata sebuah ide. Biasanya menggunakan kata penghubung seperti bagaikan itu ya kalau ilustrasi. Yang ketiga ada eksposisi proses, berisi petunjuk pembuatan atau petunjuk penggunaan atau cara-cara tertentu. Biasanya sering ditemukan dalam buku-buku, contohnya misalkan cara memasak apa atau cara membuat apa, itu termasuk eksposisi proses. Dan yang keempat ada eksposisi perbandingan. Di sini mencoba menerangkan satu ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal yang lain. Itu untuk perbandingan. Yang berikutnya ada eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan di sini berisi pertentangan antara suatu dan yang lain. Jenis ini biasanya menggunakan frasa penghubung akan tetapi, meskipun begitu ataupun sebaliknya itu bisa. Yang keenam ada eksposisi definisi, berisi batasan pengertian sesuatu dengan memfokuskan karakteristik sesuatu itu. Jadi di sini didefinisikan. Biasanya memaparkan mengenai pengertian dari suatu topik ya kalau untuk definisi. Eksposisi analisis berisi proses memisah-misahkan sesuatu masalah dari suatu gagasan utama menjadi beberapa subbagian, kemudian dikembangkan secara berurutan. Itu untuk analisis. Yang kedelapan, eksposisi klasifikasi. Berarti kalau klasifikasi di sini mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. Berikutnya ada ciri-ciri teks eksposisi. Apa saja sih ciri eksposisi? Dilihat dari bentuknya. Bentuknya di sini mempunyai struktur berupa tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Ciri yang kedua dilihat dari maknanya.
Di sini maknanya itu memaparkan secara jelas bagian-bagian yang hendak dipahami. Dilihat dari isi, cirinya itu berupa suatu informasi atau paparan yang mencakup berita, ilustrasi, proses, perbandingan, pertentangan, definisi, analisis, dan klasifikasi. Ciri yang terakhir itu bahasa. Disebut eksposisi apabila sebuah teks mempunyai ciri bahasanya itu berbentuk menginformasikan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan data tertentu agar diperoleh pengertian yang utuh. Bagaimana sih cara membedakan fakta dan opini? Kalau fakta itu berarti sesuai kenyataan, ya. Sedangkan opini itu alasan yang logis. Kalau opini, jadi opini itu suatu pendapat. Kalau fakta itu yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Yang berikutnya ada struktur teks eksposisi, ada 3. Tesis atau pernyataan pendapat, kedua argumentasi, ketiga penegasan ulang. Apa sih isi tesis? Tesis itu bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan oleh si penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Jadi tesis itu isinya berupa pernyataan umum dari si penulis. Dilanjutkan dengan ke argumentasi. Argumentasi itu unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Biasanya argumentasi ini berisi alasan yang logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Jadi argumentasi ini adalah bagian untuk mendukung si tesis yang diberikan oleh si penulis. Yang terakhir ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi struktur teks eksposisi itu pertama si penulis membuat suatu pernyataan umum dulu, pendapat umum, lalu dilanjutkan dengan argumentasi, yaitu berupa alasan yang logis yang terdapat fakta-faktanya atau didukung dari si pendapat para ahli atau hasil temuan, data-data hasil temuan. Jadi ada penguatan data. Penegasan ulang itu menegaskan kembali pendapat awal si penulis. Selanjutnya ada kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada nomina. Nomina itu kata benda. Kata benda itu terdapat kata benda dasar dan ada kata benda turunan. Yang pertama misalkan kata benda meja, rumah, mobil, pensil, itu kata benda dasar. Sedangkan nomina atau kata benda turunan berarti di situ ditambahkan atau dibubuhkan imbuhan seperti permainan, kekebalan, makanan, minuman. Itu termasuk nomina turunan. Jadi menggunakan imbuhan. Kalau minuman berarti menggunakan akhiran an, kata dasarnya minum, misalkan seperti itu kalau nomina turunan. Kebahasaan kedua ada pronomina persona atau kata ganti orang. Itu ada saya, engkau, dia, ia, anda, saudaranya, saudaraku, kamu, mereka, kita, kalian, kami, hadirin. Itu persona, kata ganti orang, jadi tidak menyebutkan nama. Dan yang ketiga ada pronomina non persona, berarti bukan kata ganti orang, tapi di sini pronomina penunjuk dan penanya.
Kalau kata ganti penunjuk, misalkan ini, itu, sini, situ, sana, itu untuk penunjuk. Kalau penanya, misalkan apa, siapa, bagaimana, mengapa. Itu untuk pronomina penanya. Kaidah kebahasaan berikutnya ada perba atau kata kerja. Kata kerja ada bentuk dasar dan juga bentuk turunan. Misalkan kata kerja bentuk dasar, pergi, mandi, lukis, itu untuk kata kerja bentuk dasar. Sedangkan kata kerja turunan, misalkan perbaiki, perjelas, itu untuk kata kerja turunan, berarti menggunakan imbuhan. Perjelas, kata dasarnya jelas, imbuhannya per, seperti itu. Kalau adjektiva atau disebut juga kata sifat. Kata sifat itu biasanya yang berhubungan dengan manusia. Misalkan cantik, tampan, baik, sombong, ramah, itu kata sifat. Yang keenam ada adverbia berupa kata keterangan. Biasanya kata keterangan itu menggunakan kata sangat, dengan, atau karena. Itu untuk contoh adverbia. Berikutnya ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung. Konjungsi sering digunakan misalkan lalu, sehingga, ketika, akhirnya, dan, itu untuk contoh konjungsi. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa untuk selalu belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.